Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Mezatul Khair dengan NIM 22066320111265. Di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran mengenai teori sosial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aziza Bila, SAP, MAP. Ada dua materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran saya ini. Yang pertama yaitu konsep dari teori sosial, yang kedua perbedaan teori sosial klasik dan modern. Langsung saja kita bahas video pembelajarannya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas konsep dari teori sosial. Apa sih teori sosial itu? Teori merupakan bentuk tertinggi dari pengetahuan, karena tidak semua para ahli pandai membuat dan menghasilkan teori-teori. Baru disinilah mengapa orang berhasil membuat teori sangat dihargai, karena teori merupakan tujuan utama dari ilmu pengetahuan pada umumnya. Hal yang paling penting sama-sama dimiliki oleh para teoretikus adalah bahwa mereka tidak semata-mata melukiskan kehidupan sosial atau menceritakan sejarah perkembangan sosial demi kehidupan sosial atau menceritakan sejarah perkembangan sosial itu sendiri. Mereka lebih berusaha membantu kita untuk melihat masyarakat manusia dengan cara tertentu, sehingga apa yang kita peroleh dengan membaca karya-karya mereka tidak hanya lebih banyak informasi mengenai kehidupan sosial, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting lagi, yaitu sebuah pemahaman yang lebih baik mengenai hakikat hubungan-hubungan sosial manusia. Apa itu teori sosial? Teori sosial menunjukkan pada ide, argumen, hipotesis, eksperimen, pemikiran, dan spekulasi penjelas tentang bagaimana dan mengapa masyarakat manusia atau elemen atau struktur masyarakat semacam itu terbentuk, berubah, dan berkembang seiring waktu atau menghilang. Teori adalah bagian penting dari kerangka yang digunakan untuk mengatur fenomena sosial tertentu dalam ilmu sosial. Teori sosial membahas konteks sosial dan tindakan manusia dengan alasan bahwa cara kita bertindak dan keyakinan kita dihasilkan sebagian oleh struktur sosial, tetapi juga dalam komunikasi antar individu dan dalam kelompok sosial. Jadi, dapat disimpulkan, teori dan faktor berjalan secara simultan. Teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah dianalisis melalui teori-teori sosial. Teori sosial melibatkan isu-isu mencakup filsafat untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakikat aktivitas sosial dan perilaku manusia yang ditempatkan dalam realitas empiris. Macam-macam dari teori. Yang pertama, ada teori fungsional ismi. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Yang kedua, ada teori struktural. Yang menjadi objek kajiannya adalah sistem sastra, yaitu seperangkat konvensi yang abstrak dan umum yang mengatur hubungan berbagai unsur dalam teks sastra, sehingga unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dalam keseluruhan yang utuh. Yang ketiga, ada teori konflik. Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan, atau perbedaan. Pertentangan berlawanan dengan atau berselisih dengan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik mempunyai arti percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan menurut Kamus Sosiologi, konflik bermakna pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antara bangsa-bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan teori konflik adalah beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga,
Ada perbedaan teori sosial klasik dan modern. Yang pertama ada teori sosiologi klasik. Beberapa kekuatan sosial yang melatar belakangi munculnya teori-teori sosial dan sekaligus menjadi fokus perhatian para ahli sosial. Di antaranya adalah revolusi politik, revolusi industri, perkembangan kapitalisme, perkembangan sosialisme dan feminisme, urbanisasi, perubahan agama, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Perkembangan teori-teori sosial ini tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi di beberapa negara, terutama di negara-negara kawasan Eropa Barat, di antaranya adalah di Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Perubahan berupa revolusi sosial politik serta kebangkitan kapitalisme membawa dampak-dampak yang tidak saja bersifat positif, tetapi juga memunculkan beberapa masalah sosial baru. Hal ini telah memacu para ahli sosial dan filsafat untuk menemukan kaidah-kaidah baru terkait dengan perkembangan teori sosial dan sekaligus sebagai suatu upaya dalam memahami dan menanggulangi masalah-masalah sosial tersebut, serta mengarahkan bagaimana bentuk masyarakat yang diharapkan di kemudian hari, seperti perkembangan kehidupan politik, menjadi cikal bakal perkembangan teori sosiologi di Prancis. Demikian pula pertumbuhan kapitalisme di Inggris serta memacu munculnya pemikiran-pemikiran baru di bidang sosial. Yang kedua, ada teori sosiologi modern. Teori sosiologi modern berbeda dari teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik memusatkan analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologi, sedangkan teori-teori sosiologi modern memusatkan analisanya pada aliran sosiologi, pergeseran dari para ahli teori sosiologi secara individual ke dalam aliran-aliran sosiologi, menunjukkan bahwa sosiologi mengalami perubahan. Pada awal perkembangannya, sosiologi itu didominasi oleh para ahli termasyhur secara individual, seperti Comte, Marx, Durkheim, Weber, ataupun Simmel. Tetapi dewasa ini analisa sosiologi lebih terarah kepada aliran-aliran. Nah, dari beberapa pembahasan yang telah saya bahas sebelumnya, jadi dapat bersama-sama kita simpulkan bahwa perbedaan dari teori sosiologi klasik dan modern itu terdapat pada konsepnya. Kalau sosiologi klasik itu konsepnya berupa teori-teori klasik oleh para tokoh sosiologi, sedangkan sosiologi modern itu konsepnya terdapat pada aliran-aliran yang terdapat di sosiologi. Jadi pada intinya mereka mengalami perkembangan serta perubahan. Teori sosiologi klasik menurut para ahli itu dari Émile Durkheim, yaitu sosiolog besar, dilahirkan di Epinal di Provinsi Liorni di Prancis Timur pada 15 April 1885. Sejumlah 4 buku yang telah ditulis Durkheim untuk mengukuhkan dirinya sebagai seorang sosiolog yang terkenal. Buku yang pertama adalah yang berjudul One the Division of Social Labor yang diterbitkan tahun 1893. 2 tahun kemudian pada tahun 1895 terbit buku keduanya The Rulers of Sociological Method, dan buku ketiganya Switch terbit pada tahun 1897, sedangkan buku yang keempat atau karya yang terakhir yaitu The Elementary Forms of Religious Life terbit pada tahun 1912. Demikianlah video pembelajaran saya yang saya paparkan pada video sebelumnya mengenai konsep teori sosial dan perbedaan teori sosial klasik dan modern. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya di video tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.